kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sore harinya, Adam, Haura, dan juga Agatha sampai di Tokyo. Mereka juga menginap di Hotel Shangri-La, berderet dengan kamar anak-anaknya. Sebelumnya, mereka memang sudah melakukan pemesanan di awal. Agatha tidur bersama sang kakak Azura. "Harusnya kamu kemarin saja kesininya. Tadi malam bapakku tidur sendirian," ucap Azura seraya membantu sang adik untuk membereskan koper miliknya. "Kemarin kan aku masih kuliah, Mbak. Ada bimbingan lagi," jawab Agatha yang terdengar seperti sedang mengeluh. "Kan bimbingannya sama Abang Labih, pasti dipermudah." Agatha langsung mencebik. Abang Labih memang abang mereka, tapi saat di kampus, abang akan bersikap sangat profesional. Tidak ada abang adik di sana, yang ada hanyalah dosen dan mahasiswa. "Kamu sudah makan?" tanya Azura pula saat mereka selesai berberes. "Sudah, ayah dan ibu juga sudah, tinggal menunggu nanti malam saja pertunangan Kak Ryu dan Kak Haruka." Azura menganggukkan kepalanya, lalu keluar dari dalam kamar itu dan memutuskan mengunjungi kamar ayah dan ibunya. Masuk ke sana, kedua netra Azura langsung membola saat ia melihat Julian sudah di sini, duduk berhadapan dengan kedua orang tuanya dengan tatapan yang serius. Apa jangan-jangan Julian mau bilang tentang pernikahan itu? Oh my god, batin Azura merutuk. "Nah, ini yang dibicarakan datang. Sini duduk," ucap Adam pada kedua anaknya. Dengan pikiran yang berkecamuk, Azura duduk lalu disusul oleh sang adik. "Ada apa ya? Kok serius banget?" tanya Agatha yang tidak tahu apa-apa. Dan dengan tersenyum, Adam menjelaskan apa yang terjadi. Julian meminta izin untuk kelak saat mereka kembali ke Indonesia, Julian akan langsung melamar Azura. Dan tak lama setelahnya menggelar pernikahan. Adam setuju saja, asalkan Azura bahagia, ia pun akan bahagia. Dalam kesempatan itu juga Adam menanyai sang anak, benarkah Azura bersedia menikah dengan Julian? Setelah menelan salivanya dengan susah payah, akhirnya Azura pun menjawab iya, dia bersedia. Haura langsung mengucap syukur. Ia sangat bahagia mengetahui sang anak sudah siap untuk menikah. Apalagi dengan Julian, seorang pemuda yang ia tahu pasti memiliki kepribadian yang baik, bertanggung jawab, dan bisa membimbing Azura. "Ayah dan ibu akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian," ucap Adam mengakhiri pembicaraan mereka sore itu. Malam harinya, pesta pertunangan Ryu dan Haruka digelar di ballroom Hotel Shangri-La. Rombongan dari Indonesia pun bersiap-siap menghadiri acara itu, mengusung tema internasional. Para wanita nampak begitu cantik dengan gaun elegan dan para pria nampak tampan menggunakan taksidonya. Azam dan Bella bahkan menggunakan baju senada, mengisyaratkan jika mereka adalah pasangan, sepasang suami dan istri. Bella menggerai rambutnya. Kata Azam, tanda-tanda merah di tengkuk leher hasil perbuatannya bisa saja nampak kembali meski sudah ditutupi foundation. "Cantik," ucap Azam saat melihat rambut sang istri sudah digerai. Ia bahkan mengelus rambut itu dengan penuh kasih sayang, membuat Bella mengukir senyum, sama seperti Azam. Bahkan untuk pertama kalinya, kini Bella berjinjit dan mencium bibir suaminya sekilas, membuat Azam terpaku di tempatnya berdiri. Selama ini, Bella tidak pernah menciumnya lebih dulu, selalu ia yang memulai. Tapi malam ini, "Apa kamu sudah memaafkan aku?"
tanya Azam dengan tatapannya yang dalam dan penuh harap. Maaf dari Bella adalah apa yang selama ini ia doakan. Dilihatnya Bella yang tersenyum lalu mengangguk kecil. Iya, aku juga minta maaf. Selama ini aku pasti membuatmu kecewa. Jelas Bella, dan Azam langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, kamu tidak pernah mengecewakan aku, Bel. Aku saja yang bodoh selalu mengabaikanmu. Terang Azam sembari membawa Bella masuk ke dalam dekapannya. Bisakah kamu kembali memanggilku, Mas? Tanya Azam, dan Bella mengangguk. Tapi teringat perempuan itu juga memanggil Azam dengan sebutan Mas. Dia jadi urung. Ah tidak, aku panggil abang sajalah, sama seperti dulu, balas Bella setelah memberi waktu kepalanya untuk berpikir. Abang sayang lebih bagus, timpal Azam, membuat Bella langsung mencubit perutnya. Bunyi bel kamar mereka membuat pelukan itu terlerai. Semua orang sudah menunggu di depan sana. Lantas Azam dan Bella pun memutuskan untuk keluar, dan benar saja semua orang sudah berada di sana. Dengan wajah semua orang yang ceria, mereka segera menuju ballroom. Agatha, pegang lenganku, ucap Arnold pada adik sahabatnya itu. Semua orang sudah berpasang-pasangan, hanya tinggal keduanya yang berjalan sendiri-sendiri. Ditawari seperti itu, Agatha mendadak kikuk. Apalagi saat melihat ibunya langsung menoleh ke belakang saat mendengar ucapan Abang Arnold. Ibu Haura, izinkan Agatha malam ini jadi pasanganku, pinta Arnold membuat Haura tersenyum. Lalu senyum Haura semakin lebar saat sang suami membisikkannya sesuatu. Izinkan sayang, kasihan Arnold, Jonas, bisik Adam. Kalau ibu terserah Agatha saja nak, balas Haura membuat Arnold akhirnya bisa tersenyum. Ayo, ajak Arnold pula pada si gadis, dan dengan canggung Agatha menggandeng lengan Abang Arnold. Sampai di ballroom, mereka semua langsung disambut dan diarahkan menuju meja khusus yang sudah tersedia. 3 jam acara pertunangan itu berlangsung dengan begitu megah. Hingga jam 10 malam baru acaranya usai. Bella lalu mengajak Azura, Haruka, dan Agatha untuk melakukan siaran langsung di media sosialnya sesuai keinginan para fans kala itu. Rona kebahagiaan nampak jelas di raut wajah setiap gadis. Pertama, mereka semua mendoakan agar pernikahan Haruka dan Ryu segera berlangsung tanpa hambatan apapun. Kedua, mereka mendoakan agar Azura segera menyusul Haruka dan Ryu. Dan yang ketiga, mereka semua mendoakan agar Bella segera hamil. Amin, ucap mereka semua kompak, dan suara renyah Agatha yang mendominasi. Tak sampai lama setelah itu, mereka berpisah dengan Haruka dan kembali ke kamar masing-masing, melewati malam yang panjang di negara Jepang. Indonesia, pagi hari. Jika di Indonesia jam 7 pagi, maka di Jepang saat ini jam 9 pagi. 2 jam adalah selisih waktu di kedua negara ini. Lihatlah, bahagia sekali mereka setelah menyakitimu. Apa itu adil, Rai? Ucap Sundari pada sang anak. Potret kebersamaan Azam dan semua keluarganya bisa mereka lihat dengan jelas di media sosial. Bagaimana tawa mereka, bagaimana mereka begitu menikmati hidup ini, sementara ia yang paling menderita di antara semuanya. Adil? Tentu tidak. Lalu bagaimana caranya agar adil itu bisa Raya dapatkan? Aku harus bagaimana, Mah? Nyatanya Mas Azam memang ingin mengakhiri hubungan kami. Aku tidak bisa mencegahnya, jawab Raya. Air matanya kembali mengalir tanpa jeda.
Sang ibu selalu membuatnya semakin merasa semakin hilang arah dan tujuan hidupnya. Perbincangan anak dan ibu itu terhenti saat mereka berdua mendengar sang ayah yang terbatuk-batuk di kamarnya sana. Sundari berlari lebih dulu menghampiri suaminya, sementara Raya langsung menghapus air mata. "Papa," panggil Sundari dengan cemas. Suaminya bahkan sampai batuk darah. Di antara batuknya itu, Rusli masih mencoba untuk bicara. "Aku tidak apa-apa, Mah. Tolong ambilkan minum," pinta Rusli. Dan dengan segera Sundari membantu suaminya minum setelah darah dari mulut Rusli dibersihkan. Tak lama Raya juga datang ke sana. "Pah, sebaiknya kita ke rumah sakit," ucap Raya ikut duduk di sisi ranjang, dan Rusli langsung menggelengkan kepalanya. "Lebih baik Papa di rumah saja, Nak. Papa tidak ingin sakit Papa ini menjadi alasanmu untuk bertemu dengan Azam. Keputusan dia untuk mengakhiri hubungan kalian itu sudah benar, Nak," balas Rusli dengan terengah. Batuk tadi membuatnya kini sulit untuk bernafas. Bahkan ucapan Rusli pun mampu membuat hati Raya tersentak. Sudut hatinya membenarkan ucapan sang ayah, memanfaatkan rasa iba Azam pada ayahnya agar mereka bisa bertemu. "Papa kok ngomongnya gitu sama Raya? Dia kan hanya berniat baik, Pak, membawa Papa ke rumah sakit." Sundari kembali buka suara. Dan lagi Rusli menggeleng. Jika rumah sakitnya hanya di Bandung, Rusli pasti mau. Tapi ia yakin Raya akan membawanya ke rumah sakit di Jakarta. "Papa tidak mau ke rumah sakit. Setelah minum obat, pasti batuknya mereda," jelas Rusli, membuat Sundari dan Raya tidak bisa berkata apa-apa. Rusli kembali membaringkan tubuhnya yang lemah. "Rai, Papa yakin Allah sudah menyiapkan jodoh yang baik untukmu. Jadi bersabarlah, ikhlas dengan apa yang kamu alami saat ini," terang Rusli. Rusli sadar sebagai orang tua yang penyakitan seperti ini, ia tidak bisa memberikan harta apapun pada sang anak, hanya nasihat yang bisa ia berikan. Dan semoga saja Raya menerima itu.